untuk memilih bacanya mana mungkin bisa lihat kalender liturgi Nah, atau yang ada dalam aplikasi Katolik itu juga bisa, banyak ya Romo. Banyak, tulisan-tulisan Romo. rohani ya. Sekarang Banyak di Google sekali. aja mau baca apa, Iya, nggak perlu beli, gampang itu ya, Fred tinggal ya. buka Google, Santo satu Google, Patripio misalnya. Santo Google satu ya. Google, banyak inspirasi Jadi dari situ. Santo Google. Oh ya bener ya. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam pojok iman. Mantap. Hari ini pojok iman hadir kembali untuk menyampaikan kisah-kisah kehidupan, dan khususnya hari ini saya kedatangan tamu Frater Pantra. Halo Selamat datang Romo, Frater. terima kasih Romo. Apa kabar? Kabar baik sekali Baik Romo. selalu ya. Pasti Amin sehat. ya. Puji Tuhan. Frater dari mana sih? Ya, saya dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Aloysius Gonzaga Cijantung. Cijantung. Paroki saya juga gitu ya. Dulu ya kan. Dulu. Karena mas saya udah melanglang buana mengikuti tugas perutusan. Baik, Frater, kita hari ini kita mau membahas tentang bacaan rohani. Kenapa bacaan rohani juga ada dalam pendidikan kita calon-calon imam ya. Nanti boleh kita tarik juga ya, apakah itu juga bisa berguna untuk umat beriman dari pengalaman Frater sendiri nih ya, yang memahami bacaan rohani dalam kehidupan kita. Amin ya Frater. Amin Romo. Amin. Setelah Bapak Ibu kita bincang-bincang tentang bacaan rohani, Lectio Divina bahasa Latinnya ya. Nah, mungkin Frater bisa jelasin. Frat, bacaan rohani itu apa sih ya Frat ya? Bacaan rohani itu yang saya mengerti adalah bacaan-bacaan yang bisa kita pakai untuk menimba inspirasi rohani. Selain menimba inspirasi rohani juga bisa menemukan Tuhan mau bilang apa kepada saya, sapaan Tuhan tuh apa melalui bacaan-bacaan itu. Bacaan rohani ya. Ya, ada insight-insight yang masuk, ada sebuah kesadaran, dan juga mungkin bisa dikatakan kalau saya pakai bahasa saya itu ada sapaan khusus dari Allah. Seperti itu loh. Ada sapaan khusus dan Iya. bacaan itu tentang apa aja ya biasanya ya? Ya, bacaannya Banyak ya? banyak Romo. Tapi kalau untuk tahun orientasi rohani itu bacanya ya terkhusus bacaan-bacaan spiritualitas. Ya, yang berkaitan kitab suci pun juga bisa Romo. Bacaan kitab suci. Baca kitab suci. Iya. Itu juga Lectio Divina bisa ya. Lectio Divina, bacaan rohani. Jadi bacaan kitab suci misalnya ngambil di Matius, Perjanjian Baru, mulai Kisah Para Rasul, bisa Romo. Keempat Injil, boleh dipilih juga ya. Bisa dipilih Romo. Amsal juga bisa. Kitab Pengkhotbah. Jadi itu bagian yang bisa meneguhkan kita ya. Iya. Dan itu dibaca rutin gitu ya Frat ya. Iya, bisa dibaca rutin. Biasanya kalau di tahun rohani itu ada waktunya juga dan bisa mengambil waktu sendiri. Dirasa waktu kosong bisa mungkin lagi tergerak hati atau terdorong hatinya untuk mencari inspirasi, mencari kekuatan dari Tuhan, ya ambil waktu ya mungkin sekitar 10, 15, 20 menit lah paling lama untuk merenungkan, mendalami bacaan rohani. Ya. Seperti itu. Itu ya, berarti bacaan itu menjadi inspirasi yang meneguhkan kita ya. Betul Romo. Tadi kan ada kutipan kitab suci, terus ada yang lain juga enggak ya? Ada Romo. Misalkan waktu itu saya memilih bacaan di Apostel. Di Apostel. Ya. Apa itu? Itu bicara mengenai para rasul dan
asal-usul gereja serta teman sekerja para rasul. Oh, bisa dilihat itu Frat ya. Ya, ini Di contoh apostel. bukunya. Oh, Tulisan dari Paus para Benedictus. rasul, asal usul gereja dan para teman sekerja dari Paus Benedictus ke-16 ya. Emeritus ya. Iya, Romo. Itu bacaan rohani ya. Bisa jadi bacaan rohani, Romo. Ya, karena ini juga dipilihkan juga, Romo. Saya memilih terus diserahkan kepada Romo Roman. Romo, ini baca rohani untuk saya. Oh ya, bisa. Gitu. Dan saya baca, ya memang ada inspirasi rohani dan ada sapaan yang meneguhkan juga, Romo. Jadi bacaan rohani ya adalah tulisan-tulisan yang sifatnya bisa meneguhkan kita secara rohani ya. Iya, Romo. Dan bacaan itu pasti maknanya iman ya. Maknanya iman, menggali lagi pengalaman iman kita, meneguhkan pengalaman iman ya. Bisa kisah Santo Santa, bisa para rasul atau tulisan-tulisan rohani lah ya. Iya, betul. Ada banyak tuh, misalnya tulisan-tulisan Santa Teresa de Avila mengenai puri batin, bagus sekali itu ya. Atau mengenai malam gelap gulita itu ya, Yohanes Salib itu ya. Keren banget tuh ya. Atau tulisan-tulisan lainnya, Anthony de Melo ya, banyak tulisan-tulisan menarik ya. Banyak sekali. Jadi ada inspirasi segar iman ya. Iya. Yang bisa meneguhkan kita ya. Ya, tapi mungkin kecenderungannya adalah kita melihat, oh ini bacanya sangat sulit, Romo. Tapi padahal kalau mau ditelaah lebih baik, pelan-pelan membaca, mungkin akan menemukan 1-2 inspirasi yang meneguhkan iman. Ya. Pengalamanmu gimana dengan bacaan rohani? Ya, sejauh ini saya masih mencoba dengan bacaan yang ringan-ringan saja dulu, Romo. Agar terbiasa untuk membaca. Karena ya memang saya akui kecenderungan saya sebagai generasi milenial. Milenial itu lebih cenderung aktif berkegiatan. Untuk duduk tenang membaca itu masih agak berat. Kadang baca dikit udah ngantuk gitu. Lelah gitu. Tapi ya saya coba membaca pelan-pelan, bacaan-bacaan ringan. Ya mungkin tidak perlu sampai 200-300 halaman. Tapi ya pelan-pelan membaca gitu. Bahkan sampai sekarang ini saya bacanya belum habis, Romo. Belum habis ya. Kalau habis biasanya berapa hari ya, berarti? Seminggu, 2 minggu kan? Kalau ditekuni lebih lanjut, seminggu dapat. Minggu dapat ya? Iya, Romo. Tiap hari ya? Iya, harus dihabiskan juga ya? Iya. Kecuali emang punya waktu. Minimal 1 jam lah membaca ya? Iya, 1 jam membaca. Kalau di seminari kasih waktunya sejam ya? Sejam itu 30 menit tuh berarti? 1,5 jam, Romo. Oh, 1,5 jam malahan ya? 1 jam. 1 jam lah kayaknya. 1 jam, iya. Kalau dulu saya masih jam 5 sampai jam 6. Habis itu jam 6, jam 7-nya belajar. Ya. Itu udah jadwal yang scheduling gitu ya, udah dijadwalkan betul. Iya. Mengambil waktu yang sudah dijadwalkan. Kadang-kadang bawa buku apa aja itu misalnya? Oh, ini saya bawa buku di Apostel. Terus ada Duta Damai dan Saksi Pengharapan. Oh, itu kisah tentang Yohanes Paulus II ya. Duta Damai dan Saksi Pengharapan. Ya, ini seperti bunga rampai juga, Romo. Tulisan-tulisan akan pribadi Santo Yohanes Paulus II. Oh, gitu. Siapa lagi ya berarti ya? Terus ada juga seni untuk bersikap bodoh amat. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Pendekatan yang waras ya. Oh, itu juga rohani tuh? Iya, bisa, Romo. Karena kan selain menimba iman juga mengembangkan kepribadian juga. Iya. Jadi bacaan rohani itu merupakan buku-buku rohani ya sebetulnya. Buku-buku rohani yang harus dibaca, diisi oleh kita semua. Iya. Yang pengen bertumbuh ya dalam iman. Manfaatnya Frater ngalami itu? Ya, saya bersyukur sih, Romo. Ya. Ada pengalaman-pengalaman yang ternyata tidak saya sadari, ternyata ketika membaca itu, oh ternyata seperti ini gitu. Oh, ada peneguhan. Ada peneguhan lebih lanjut di dalamnya. Ada koreksi juga? Ada koreksi juga pasti, Romo. Iya ya. Oh, ini keliru ya saya ya. Iya.
tapi juga ada inspirasi pasti ya. Ya itu yang paling membuat saya semakin mantap bahwa ternyata Allah itu terus menyertai saya melalui bacaan-bacaan ini. Ya betul-betul. Itu buku-buku rohani. Buku rohani. Tapi juga Frater tadi bilang bisa kitab suci. Bisa kitab suci juga. Ya. Kalau nggak bisa beli buku rohani, ya ada kitab suci ya, yang bisa dibaca sebagai waktu untuk membaca rohani. Iya. Maknanya berarti banyak ya. Banyak sekali Romo. Dan ini tradisi gereja kan ya. Iya. Di seminari ini wajib loh. Wajib sekali Romo. Bacaan rohani itu harus ada dari seminari menengah sampai seminari tinggi. Iya. Dan juga jadi pastor pun harus baca rohani. Pas itu. Minimal, karena kan ya karena salah satu visi Tor adalah selain matang secara pribadi, matang secara rohani juga Romo. Gitu ya. Iya. Dan di situ Frater dilatih gitu. Dilatih terus menerus. Betul. Bisa nggak ini juga dibaca sama umat ya? Oh, tentu sangat bisa sekali Romo. Bisa ya. Sangat bisa sekali. Apalagi kalau dirasa hidupnya merasa kering, kalau rasanya Tuhan tidak menyapa saya, kurang merasakan kehadiran Tuhan, nah itu mungkin bisa sejenak ambil waktu barang 10-15 menit untuk membaca. Ya. Tidak usah bingung. Kalau misalnya bingung untuk memilih bacanya mana, mungkin bisa lihat kalender liturgi atau yang ada dalam aplikasi Katolik itu juga bisa. Banyak ya tulisan rohani ya. Sekarang di Google aja mau baca apa. Iya. Nggak perlu beli, gampang itu ya Fred ya. Buka Google. Santo Patripio misalnya. Santo Google ya. Google banyak inspirasi. Jadi Santo Google. Oh ya bener ya. Jadi bisa juga ya. Nggak perlu beli ya untuk sekarang ini ya. Banyak sarana-sarana multimedia yang bisa menambah khazanah rohani juga ya. Betul Romo. Berarti penting sekali ya bacaan rohani ini ya. Sangat penting Romo. Ya di tengah kesibukan aktivitas itu ya kadang kita tidak boleh melupakan rasa syukur pada Tuhan yang sudah memberi gitu. Biasanya kan kalau kita baca-baca buku-buku rohani, tulisan-tulisan rohani, itu kan memberi ilham sebetulnya. Betul Romo. Ilham, ada Roh Kudus yang menuntun kita. Ya ada sebuah gerakan dari dalam. Kalaupun misalnya umat kesulitan, biasanya bisa datang ke suster, bruder atau pastor. Romo, saya lagi kekeringan rohani ini, buku apa ya yang bisa saya baca ya? Iya. Bisa juga itu. Tapi sarana sekarang banyak kok ya. Bisa. Sebetulnya harus nyediain waktu ya. Itu harus waktu khusus kan ya? Ya itu kemauan dan kesadaran untuk memberi waktu khusus. Memberi waktu ya. Iya. Nggak harus pagi-pagi banget. Pokoknya di tengah waktu yang luang lah ya. Iya. Sediakan waktu 30 menit lah mungkin kalau awam sibuk ya. Iya. 30 menit aja baca-bacaan rohani. Tulisan-tulisan rohani. Betul. Itu pasti pengetahuan imannya bertumbuh dan berkembang, ditambahkan bahkan sampai kepada kisah-kisah kehidupan imannya juga bertumbuh di sana ya. Semakin tumbuh, berkembang, makin hari makin sempurnalah dia ya. Iya. Ada pesan nggak buat netizen? Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, terkadang kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, pekerjaan, kuliah, sekolah, lalu dan hal-hal lainnya, terutama juga kesenangan-kesenangan pribadi. Baik untuk kita juga memberi makan jiwa kita melalui bacaan-bacaan rohani, agar hidup kita tuh terasa tidak hambar saja, tidak terasa kering. Dan ketika kita kering setelah kita membaca rohani, kita boleh merasakan Tuhan itu sebenarnya sayang sama kita. Cuma karena kita kurang mau dekat dengannya, jadi kadang hidup kita terasa hambar. Maka salah satu cara untuk memberi makan jiwa kita itu melalui bacaan-bacaan rohani. Tidak usah lama-lama, dan kalau bisa menjadikan waktu khusus itu sangat baik. Baik ya.
Terima kasih Frater, Terima kasih, insight-nya Romo. menarik ya, dan ajakannya untuk umat Katolik ya, baik orang tua, orang muda, lansia juga boleh ya, Sangat bisa, Romo. selagi masih bisa untuk baca-baca ya. Yang penting Betul. sediakan waktu khusus membaca tulisan-tulisan rohani, itu akan menambah wawasan iman kita dengan lebih mendalam ya. Amin, Romo. Frater, terima kasih, mantap. Bapak Ibu dan saudara terkasih, inilah pengalaman rohani dari membaca buku-buku rohani, atau seringkali dalam tradisi kita seminari disebut sebagai bacaan rohani ya. Dan itu menjadi ulasan yang meneguhkan kita di saat kita kering, di saat kita mungkin kurang bertumbuh atau iman kita lagi bete gitu ya. Bacaan rohani memberi kita peneguhan, penghiburan, bahkan wawasan yang baru untuk bisa bertumbuh, berkembang, makin dewasa dalam iman. Terima kasih Frater ya. Terima kasih, Romo. Akhirnya ada pantun lagi. Ke Jakarta naik kereta api, ke Tokyo naik Garuda. Cakep. Mari berkarya berapi-api bersama konco-konco yang mulia. Cakep. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.